Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali kita pada hari yang baru hari ini di dalam renungan pagi kita edisi 20 Oktober tahun 2021. Puji Tuhan saudara, oleh karena kita boleh ada di hari yang baru ini semua karena berkat Tuhan yang ajaib. Dan renungan kita untuk hari ini dengan judul hidup kita disembunyikan bersama Kristus dalam Allah melalui baptisan. Hidup kita disembunyikan bersama Kristus dalam Allah melalui baptisan. Dan sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, judul renungan kita hari ini 20 Oktober 2021 yaitu hidup kita disembunyikan bersama Kristus dalam Allah melalui baptisan. Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tanggung jawab besar datang kepada mereka yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berusahalah untuk memahami arti kata-kata, kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dalam kehidupan baru yang telah Anda masuki, Anda berjanji untuk mewakili kehidupan Kristus. Setelah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap orang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kehidupan berdosa yang lama sudah mati. Hidup baru masuk bersama Kristus dalam janji baptisan. Latihlah kebaikan karakter juru selamat. Biarkan kebijaksanaannya yang memiliki semua kebijaksanaan tinggal di dalam Anda. Mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyampaikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dosa-dosa yang dilakukan sebelum pertobatan harus diletakkan dengan orang yang tua itu. Dengan manusia baru itu, Kristus Yesus harus memakaikan kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Mereka yang ada dalam roh dan kasih Yesus akan menjadi satu dengannya, akan berada dalam persekutuan yang erat satu sama lain, diikat oleh tali kasih sutra. Anda semua adalah bersaudara, akan menjadi sifat dari setiap orang beriman. Semua akan sama-sama satu dengan Kristus. Saudara-saudaraku, kita kadang mendapatkan penjelasan tentang baptisan. Nah, sedikit saya menjelaskan. Baptisan dari kata Yunani baptiso. Baptiso itu berarti dibenamkan, dicelupkan. Dicelupkan, dibenamkan itu berarti bahwa tenggelam seluruhnya atau sesuatu masuk seluruhnya ke dalam air. Dan simbol yang digunakan di sini adalah air. Jadi air ini adalah simbol pembersihan. Sama seperti kita bersihkan pakaian, kita bersihkan sayur, bersihkan ikan. Tidak mungkin kita pakai pasir. Maka air itu adalah simbol pembersihan. Kenapa manusia harus dibenamkan, dicelupkan di dalam air atau dibaptiskan ke dalam air? Karena air itu lambang pembersihan. Tetapi lebih daripada itu, baptisan kenapa baptisan masuk ke dalam air? Seseorang yang masuk ke dalam air tentunya dia harus menahan nafas, tidak boleh bernafas
di dalam air, kecuali dia menggunakan alat pernafasan di dalam air seperti tabung oksigen atau lain-lain. Tapi kalau dia masuk, hanya tubuh yang masuk, dia harus menahan nafas. Jadi seseorang yang masuk ke dalam air, dia seperti mati di dalam air, tidak dapat bernafas di dalam air. Maka Alkitab mengatakan bahwa baptisan itu adalah lambang mati di dalam Yesus, dikuburkan sama seperti Yesus, lalu kemudian bangkit, keluar dari air, itu adalah bangkit sama seperti Yesus dibangkitkan. Dan bagian ini mungkin ada penjelasan lebih lanjut lagi kalau tentang baptisan. Jadi saudara, setan tidak mau baptisan Alkitabiah itu terus dibuat oleh manusia. Itulah sebabnya melalui agen-agennya di atas dunia ini, di zaman Konstantinus atau ya zaman Kaisar Konstantinus, baptisan diselamkan, dirubah kepada baptisan percik. Saya mohon maaf untuk percik. Nah, percik itu tidak menggunakan banyak air, hanya cukup sedikit air. Nah, kalau percik itu adalah baptisan, tidak cocok, karena baptisan itu katanya baptiso itu, kata baptis itu adalah baptiso, dibenamkan. Nah, kalau percik menjadi baptisan percik, maka benamkan percik. Itu sudah tidak cocok bahasa itu. Dan percik tidak melambangkan tadi kematian, kemudian dalam kubur, dan juga kebangkitan. Tidak melambangkan itu. Mungkin kita bisa bilang, nah itu kan hanya simbol seperti biasa. Tetapi menurut kitab Efesus hanya ada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Kenapa Yesus, kalau percik itu menjadi simbol baptisan, kenapa Yesus tidak mencontohkan percik di zaman Alkitab? Dia justru mencontohkan masuk ke dalam air. Dan itu kan adalah simbol yang bikin repot. Harus masuk ke dalam air. Tetapi itulah yang harus terjadi, karena itu mengandung simbol di dalam kematian Yesus. Kemudian penjelasan kita pada hari ini, kalau kita dibaptiskan itu sama dengan kita disembunyikan bersama Kristus dalam Allah. Itulah sebabnya mengapa Yesus adalah imam besar kita menurut kitab Ibrani. Karena ketika kita berada di belakang Yesus, di hadapan Bapa, kita tidak kelihatan. Yang kelihatan adalah Yesus. Nah, Yesus itu adalah manusia sama dengan kita. Tetapi bedanya adalah ketika Allah memandang Yesus, tidak didapati dosa di sana. Jadi kalau kita dibaptis di dalam nama Yesus, Markus 16 ayat 16, barang siapa percaya itu kepada Yesus, dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi pokoknya adalah percaya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita terlindung di dalam Yesus. Maka ketika kita terlindung di dalam Yesus, Allah tidak menemukan dosa dalam kita. Kenapa? Karena Yesus melingkupi kita. Dan Yesus adalah seorang yang tidak berdosa. Dengan demikian, di hadapan Yesus, kita selalu bermohon, percaya kepadanya. Oleh pengorbanannya, kita boleh diselamatkan. Oleh darahnya, kita dijamin untuk selamat. Jadi, saudara, mari kita menerima baptisan. Jadi baptisan Alkitab, setan merancang baptisan yang lain. Banyak, bukan cuma percik, banyak lagi yang lain seperti menggunakan telepon, menggunakan api, menggunakan bendera dan lain sebagainya. Tapi hanya satu baptisan yang benar menurut Alkitab adalah baptisan dengan cara diselamkan. Tuhan berkati pekabaran pagi hari ini, biarlah dapat menjadi berkat. Kalau ada pertanyaan, saudara boleh tuliskan itu di kolom komentar atau di WhatsApp. Nomor saya ada di deskripsi, dan saudara boleh dapatkan jawaban yang lebih jelas terkait sejarah perubahan baptisan dari selam menjadi percik. Demikian pekabaran hari ini, dan kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih hamba-Mu boleh membagikan pekabaran di pagi hari ini. Tuhan berkati pekabaran ini boleh jadi berkat bagi umat-umat-Mu, dan biarlah kami dituntun untuk hidup selaras dengan firman-Mu. Kalau kami percaya Yesus, kami harus ikuti jalan lurus, yaitu Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam Yesus ada jawaban semua yang kami tanyakan di atas dunia ini. Bapa di sorga, pelihara kami hari ini dalam semua tugas tanggung jawab kami, bila selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.